Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah sumber pengharapan yang benar. Tidak seorang pun menyukai pengurangan dalam hidupnya. Sebaliknya, semua orang menghendaki penambahan. Dari hari ke hari inginnya pangkatnya bertambah tinggi, gajinya tambah besar, rumah bertambah megah. Namun kenyataannya, kadang kita mengalami pengurangan. Tiba-tiba saja omset merosot, jabatan diturunkan, atau kita menderita kerugian sehingga menyebabkan sebagian harta kekayaan itu hilang. Gideon pernah merasakan kebimbangan oleh sebab pengurangan dari Tuhan. Kala itu dia membawa 32.000 orang untuk bertempur melawan musuh yang tak terbilang jumlahnya. Sungguh menarik, Tuhan mengatakan itu terlalu banyak. Ayat 2. Tuhan meminta Gideon memulangkan setiap orang yang takut ataupun gentar. Jumlah yang tereliminasi sangat banyak, yaitu 22.000, tersisa 10.000 orang di ayat 3. Tetapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon lalu melakukan penyaringan dengan mengamati cara mereka minum air di ayat 4. Seperti yang terjadi sebelumnya, jumlah orang yang tereliminasi sangat banyak, sehingga yang tersisa hanya 300 orang. 2 kali proses pengurangan Tuhan lakukan demi sebuah tujuan, yakni mengembalikan pandangan mata Gideon ke sumber pengharapan yang benar, bukan banyaknya pasukan, melainkan pribadi Tuhan. Adakah saat ini kita mengalami pengurangan? Jika iya, tidak perlu merasa kecewa. Inilah waktu kita mengembalikan pandangan mata ke sumber pengharapan yang benar, bukan materi atau kedudukan, melainkan pribadi Tuhan. Saat pengurangan terjadi, mari terus setia kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saat segala yang kuat dan hebat dalam diri kita dikurangi, saat itulah mata kita memandang kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengetahui fakta kekuatan Anda itu sangat jauh di bawah kekuatan musuh? Jadi kekuatanmu jauh berada di bawah kekuatan musuh. Apa yang Anda lakukan? Ya. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1-8 ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang, enyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi, barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti air anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, yaitu di lembah. Mengapa Tuhan memiliki pandangan yang aneh? Nah, ini aneh ya.
Anehnya apa? Karena gini ya, orang Midian kan jumlahnya banyak. Banyak itu sampai nggak terhitung lah, ngomongnya kayak gitu. Tetapi ketika Gideon tuh membawa pasukannya sebanyak 32.000 orang, maka yang terjadi Tuhan mengatakan, oh itu terlalu banyak. Loh, ini pandangan yang agak aneh kan ya? Bener nggak? Ayat 2 loh jelas ya. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Memang Tuhan memang awalnya tidak menyebutkan jumlah tertentu. Terus kemudian Gideon melebih-lebihkan daripada jumlah yang diinginkan Tuhan. Enggak. Pokoknya Gideon ini ngajak ya. Ngajak ada orang 3 suku lainnya ya. Ini ada suku Gilead gitu ya. Nah, itu dengan suku lainnya kemudian berperang melawan orang-orang Midian. Nah, di ayat pertama kita membawa kita masuk ke dalam medan pertempuran. Kita melihat satu lembah di antara 2 gunung dan sepanjang lembah itu ada gerombolan orang Midian yang terlalu banyak itu. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Gideon di ayat 2? Tuhan bilang terlalu banyak. Terlalu banyak siapa? Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Terlalu banyak dari mana? Ada 32 orang yang berespon terhadap panggilan Gideon. Ini bukan jumlah yang terlalu banyak. Karena musuhnya adalah musuh yang tidak terhitung banyaknya gitu loh. Ya memang dari sini kita lihat ya, seringkali ya pandangan kita tuh sama pandangan Tuhan tuh tidak selaras. Kita bilang, wah ini kurang nih, Tuhan ngomong cukup. Malahan terlalu banyak. Loh, berlawanan 180 derajat saudara-saudara. Ini bumi langit ini perlawanannya ya. Nah, tapi luar biasanya, sekalipun Gideon merasa Tuhan ini memiliki pandangan aneh, dia tetap taat. Ya. Ayat 3 dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Enyahlah dari pegunungan Gilead. Ayo yang pulang 22.000. Buh. Ini juga bukan keseluruhan orang Israel ya, yang dibawa Gideon. Karena keseluruhan Israel kan ada 12 suku. Hanya sukunya Gideon, yaitu suku Manasya yang berespon. Ditambah 3 suku lainnya, yaitu Asher, Sebulan, dan Naftali. Ini pun suku-suku yang daerahnya memang berdekatan dan juga bukan suatu suku yang besar. Bukan suku yang menonjol seperti Yehuda. Namun demikian, Tuhan tetap mengatakan, gabungan sama antara Manasye, Sebulon, dan Naftali, ini tetap terlalu banyak. Saudara pernah berpikir enggak? Apa yang terjadi dalam pikiran Anda ketika Anda melihat kekuatan Anda itu dikurangi 66%? Hilang 22.000 dari 30.000 pasukan. Hilang 66%, saudara. Apakah Anda sebagai pemimpin itu ragu dengan kekuatan Anda? Saudara, misalkan Anda memenangkan pangsa pasar X tertentu ya. Terus kemudian tiba-tiba pangsa pasarmu itu habis 66%. Apa sih yang terjadi dalam pemikiranmu? Pasti kelimpungan, pasti goyang, pasti penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, bukan? Saya tidak tahu bagaimana perasaan Gideon waktu itu ya. Tapi sebagai manusia normal, pasti pernah mikir kayak gitu kan. Waduh ini gimana nih ya. Ini kok, kok seperti ini gitu ya. Kenapa kok, pasukannya tuh dikurangi sampai 66%. Ataukah Anda sebagai pemimpin tuh ragu dengan kekuatan Anda setelah kekuatan Anda dikurangi 66%? Atau Anda lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan ketika mengetahui fakta kekuatan Anda secara manusia itu jauh-jauh berkurang atau jauh lebih lemah daripada musuh Anda. Kepada siapa Anda akan datang? Mungkin Tuhan mengizinkan Anda mengalami kondisi seperti itu supaya Anda hanya menunjukkan mata Anda kepada sang pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita lihat ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak loh. Dikurangi 66% itu loh. Dari 32.000 dikurangi 22.000. Itu katanya masih terlalu banyak. Terus kemudian Tuhan menyuruh pulang orang-orang yang takut dan gemetar. Bubar sisa 10.000 orang. Harusnya ini sudah cukup. Sudah tidak bisa turun lagi. Namun di ayat 4 yang harusan kita baca ngomong masih terlalu banyak.
Ketika Anda sudah dipotong 66% dari kekuatan saudara, kemudian Tuhan masih mengatakan terlalu banyak. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkinkah bisa menang melawan orang Midian yang jumlahnya banyak itu? Gideon waktu itu nggak tahu loh strategi ini Tuhan ini piye toh. Gitu. Terus kemudian bagaimana cara Tuhan itu untuk memotong? Kalau tadi kan ngomong, sing takut, wis balik. Kan gitu ya caranya ini. Nah sekarang 10.000 orang ini benar-benar nggak takut. Benar-benar mau ikut. Nah kemudian Gideon nyuruh rakyat itu turun minum air seperti anjuran daripada Tuhan. Firman Tuhan, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ya. Nah, saudara, mengapa Tuhan memilih yang 300? Dalam hal ini, sepanjang sejarah orang berbeda pendapatnya mengenai alasan Tuhan memilih orang yang minum dengan cara menyendok dari tangan mereka dan bukannya yang berlutut. Ada pula yang banyak perdebatan mengenai mereka yang menyendok itu gayanya seperti apa, lalu yang berlutut gayanya seperti apa. Yang direbutkan justru gayanya. Nah, ini kehilangan esensinya ya, tidak penting nih ya. Tapi yang penting ini ya, tapi salah satu salah kaprah yang sering dibuat orang tuh gini ya. Mereka berusaha menarik kesimpulan bahwa somehow 300 orang yang Tuhan pilih itu minum dengan cara yang lebih menunjukkan bahwa mereka adalah tentara-tentara yang lebih mampu, lebih waspada, lebih awas, lebih cepat, dan lain sebagainya. Intinya, 300 orang ini adalah orang yang lebih baik. Kalau saudara melihat keseluruhan konteks kisahnya sejak awal, ini kesimpulan yang jelas keliru, ngawur. Karena tujuan Tuhan di sini bukan untuk menyeleksi, tapi tujuannya semata-mata untuk mengurangi. Kali ini pengurangnya lebih sadis, yaitu 97% dari total orang yang dimiliki Gideon itu dihilangkan. Dari 10.000 yang hilang 9.700, apa nih nggak 97% hilang semua itu? Tinggal cuma 3% doang. Ini luar biasa kan? Luar biasa sungguh nih. 97%-nya hilang. Nah, jika hasilnya adalah sekelompok kecil tentara yang super elit, Tuhan justru tidak mau. Karena tujuan Tuhan itu mengurangi jumlah tentara tersebut menjadi suatu jumlah yang terlalu sedikit. Supaya ketika pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Israel, Israel tidak bisa mengatakan, loh, tanganku sendiri toh yang menyelamatkan aku. Jadi kita mesti catch the point ya. Jangan pernah menafsirkan yang 300 itu adalah orang yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat berbakat itu minumnya mesti nggak seperti anjing. Nggak berlutut terus main jilat menjulurkan lidah. Tapi orang yang pandai berperang itu selalu menangkupkan daripada tangannya kemudian minum air daripada tangkupan tangan itu. Tidak. Itu hanya salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk mengurangi. Bukan untuk menseleksi. Dan ingat, bukan orang yang pandai yang melakukan hal itu. Orang biasa. Hanya orang yang mau ikut berperang. Itu saja. Karena tujuannya adalah, ketika Israel menang, Israel itu tidak mengatakan ini hasil dari kekuatanku sendiri. Secara manusia, hitung-hitungannya gak mungkin kok menang melawan Midian. Gitu ya. Nah, ketika saudara melihat deklarasi tujuan tersebut jelas di ayat 2, dan kalau masih belum cukup di ayat 7, Tuhan kembali menekankan, aku, bukan yang lain ya, yang akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Aku yang akan melakukan. Yang fokusnya di sini adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara mau tanya, kenapa Tuhan pilih yang 300? Maka jawabannya sederhana. Karena itu jumlah yang lebih sedikit. Atau lebih tepatnya, karena itu jumlah yang terlalu sedikit. Supaya hal itu memperlihatkan dengan jelas bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang sungguh berjasa memenangkan pertempuran itu dan bukan bangsa Israel. Intinya, nama Tuhan ingin ditinggikan dalam setiap kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu adalah jasa-jasa kita. Itu adalah hasil kerja keras kita yang luar biasa sehingga orang akan memuji-muji kita seperti orang gila. Jangan. Ketika Anda sukses, itu adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, dari sini kita lihat
belajar sesuatu, yaitu janganlah kita memperdebatkan suatu hal yang tidak perlu. Ya, itulah sebabnya saudara jangan terlalu pusing soal perbedaan cara minumnya gimana, terus apa namanya arti ini seperti apa, cara minumnya kayak gini. Ini salah satu cara setan untuk menipu umat Tuhan adalah dengan membuat umat Tuhan itu memusingkan hal-hal yang tidak penting. Karena yang muncul tuh karena keinginan tahuan tok, gitu ya. Sehingga poin utama yang mau diberikan lewat kisah ini adalah orang itu kekuatannya bisa menang itu karena Tuhan, bukan karena yang lain. Poin intinya itu. Jangan memperdebatkan cara minumnya gimana, itu tidak penting. Ya. Jangan sampai kita memperdebatkan sesuatu sehingga malah kehilangan makna penting daripada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan pernah. Memang ada hal-hal tertentu yang perlu kita perdebatkan ya. Jadi contohnya, kalau ada orang yang meragukan apakah Alkitab benar firman Tuhan, ayo kita berdebat. Kalau ada orang yang meragukan apakah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya, di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya melalui iman saja, mari kita berdebat. Apakah benar Tritunggal itu Allah menyatakan diri dalam Tritunggal? Nah, itu ada hal-hal esensi yang ketika orang menolak hal-hal tersebut, maka kita harus berdebat, kita harus diskusi pada orang tersebut. Nah, tapi kalau misalkan tentang tafsiran seperti ini gitu ya, apalagi tafsirannya itu hal-hal yang sifatnya itu yang kecil-kecil dan memang bukan itu penekanannya, maka janganlah kita sampai mendebatkan tentang hal-hal tersebut. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.